Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alright, guys, agak-agak kaku karena memang Udah lama. ini udah lama Apa? banget kita nggak bikin video berdua gitu ya. Jadi mau cerita sedikit, kalau YouTube channel ini sebelumnya namanya Host Channel. Cuman kita berdua berpikir kenapa kita nggak sharing sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman mungkin, makanya kita ganti namanya Host Family. Gitulah bini gue. Jadi gini guys, kenapa gue tiba-tiba mikir kayak gini, karena memang kan kebetulan bini gue lagi hamil, anak kita yang kedua, ya kan. Nah terus kayak kepikiran kenapa nggak coba untuk sharing mengenai kehamilan. Ya walaupun sebenarnya kehamilan bini gue itu sekarang udah di ujung tanduk nih, udah week 39 ya. Jadi Ya. tinggal nunggu lahirnya aja. Cuman memang karena memang dedenya belum lahir, kenapa enggak gue bikin video ya kan, belum terlambat. Nah karena memang berdasarkan pengalaman pertama itu kan kita juga ibaratnya kayak pengen nge-share gitu loh. Terus sekarang dengan kehamilan kedua itu kita lebih mempersiapkan diri. Nah tapi kali ini gue mau ngomongin spesifik sih, karena gini, selama ini gue ngelihat, bukan apa sih, ini lebih ke personal ya, yang belajar mengenai kehamilan, yang apa sih namanya, intinya yang mengamati itu kebanyakan sih cewek, ya nggak sih? Istri. Kayak di YouTube contohnya gue coba searching gitu kan, mungkin ada tapi gue nggak nemuin gitu, belum nemuin. Jadi makanya kenapa nggak coba yang namanya suami istri sharing mengenai kehamilan gitu loh, itu kan akan lebih bermanfaat. Jadi kayak ada support, ya kasih ada support system dari suami dan orang-orang sekitar. Nah, terus di sini gue spesifik mau ngomongin tentang apa hal yang diharapkan oleh istri. Jadi bukan gue yang mau ngomong, tapi sebenarnya gue mau ngajakin bini gue ngobrol di sini. Kan selama ini kan kita yang namanya suami nggak tahu nih kita harus ngapain gitu kan. Mungkin kita tahu tapi harus dikasih tahu gitu kan. Terus istri mungkin nggak enak nih karena kan let's say suaminya kerja capek dan sebagainya, ya udahlah gitu kan. Padahal istrinya pengen suaminya ngelakuin sesuatu. Nah makanya di sini apalagi ketika hamil kan katanya lebih sensitif, gampang marah gitu kan. Enggak juga. Makanya di sini gua mau nanya ke istri gua, mungkin ini bisa buat belajar teman-teman semuanya, mau istri mau suami, untuk sharing. Harus terbuka, karena memang kalau kalian nggak terbuka masa dipendam sendiri, ntar malah yang ada kitanya yang nyesek, kitanya yang bete sendiri gitu kan, nggak enak. Karena namanya kehidupan berkeluarga harus sharing, Terbuka. terbuka gitu. Jadi sekarang gue mau nanya nih ke Bunda. Jadi gini Bun, ini sih memang berdasarkan pengalamannya dia dan kita dan saya gitu ya. Jadi mungkin ada juga yang masing-masing sih sebenarnya. Tapi mungkin secara general nih Bun, ketika Bunda lagi hamil gitu kan, apalagi mungkin bini gue kan udah punya apa, batita ya, di bawah 3 tahun kan. Haifa anak gue yang pertama cewek, Haifa namanya, itu umurnya sekitar 2 tahun kurang. Terus dia lagi hamil tua gitu kan, otomatis kayaknya double sih emang. Dan gue kerja jadi dia kayak ngurusin sendiri banget, ini luar biasa banget. Makanya apa sih apa sih yang kira-kira Bunda selama ini pikirin, maksudnya gini, Apa yang diharapkan? yang diharapkan seorang saya atau seorang suami untuk menemani atau di masa-masa sekarang hamil, ya nggak sekarang juga sih, dari awal kehamilan sampai sekarang, itu apa? Suaranya yang keras ya, mohon maaf. Gimana Bun? Apa aja sih yang diharapin ketika lagi hamil? Suami gue tuh harusnya gini gitu, tapi mungkin karena kadang-kadang pekewuh ya, nggak enak, akhirnya diem gitu. Makanya aku nggak mau diem. Gila. Pengennya diperhatiin. Terus kalau itu ya diantar periksa gitu. Oke. Jadi itu guys, berarti tadi dia diperhatiin. Ya sebenarnya kan kalau namanya orang udah berumah tangga, suami istri apalagi, nggak harus hamil doang kan. Maksudnya setiap hari pun harus diperhatikan dong istrinya, anaknya. Saling pengertian, Nah perhatian ya. betul sekali. Jadi tapi memang mungkin ketika hamil karena memang Lebih. lebih capek kali ya, terus juga memang
yang namanya orang lu juga nggak tahu sih, cuman memang kelihatan lebih tenaganya lebih terkuras gitu kan, jadi perhatiannya pun juga harus dilebihin gitu. Nah terus tadi Bunda bilang apa, harus periksa kalau kenapa harus ditemenin, emang bedanya Ya, apa biar- kalau nggak, kalau ditemenin sama bapaknya juga oke. Tuh perkembangannya gimana perkembangan. gitu kan, sampai di mana. Terus juga misalkan itu kan pesan-pesan dari bidan atau dokternya kan bisa Didengerin. Oh iya sih, benar. lagi. Jadi oh iya betul, jadi ketika memang kalian ke bidan itu kan memang bidannya kan apa sih namanya, kayak ngasih Kita wejangan kayak lah ya, konsultasi konsultasi gitu ya. kan. Jadi memang tergantung sih, kayak tergantung misalnya pun apa namanya bidannya diem ya, kita harus lebih aktif kali ya Bun. Ya. Jadi tanya-tanya dan sebagainya, terus sehat dan sebagainya. Tapi harusnya sih bidan sekarang udah oke ya, maksudnya pasti di-share gitu kan, apa-apa yang memang harus dilakukan atau yang harus dihindarin misalnya. Itu Iya, jadi kan suami juga bisa ngingetin gitu kan, apa sih yang boleh dikonsumsi atau enggak gitu, jangan berlebihan atau apa gitu. jadi ngontrol kali ya. Iya. Jadi kayak monitoring misalnya, kayak dia kan kemarin kan kamu berapa sih, bayinya 28 ya? Ya, 28 ternyata setelah 2 minggu kemudian sekarang udah 34 ya kemarin nih katanya. 34 terus katanya nggak boleh apa sih, nggak boleh makan yang terlalu banyak manis dan sebagainya. Nah itu dia hal-hal yang memang gue ngedengerin juga di pada saat menemani dia untuk apa sih namanya, ke bidan atau ke dokter atau pokoknya periksa lah ya. ke provider lah. Itu ke provider guys, tapi bukan provider kartu ya, maksudnya ke apa bidan, ke klinik, ke dokter ya. ke dokter dan sebagainya. Oke, berarti itu ya perhatian sama ditemenin untuk ke bidan, udah itu doang kan, dua berarti. Apalagi dong Ya terus kira-kira? bantu pekerjaan rumah ya kan. Ya itu Ngaruh gitu. ya, tapi memang sebenarnya bener ya. Iya. even lagi nggak hamil, balik lagi itu kan namanya Ya soalnya kan ada yang kita bisa kerjain sendiri, ada yang enggak. Kayak angkat berat kan nggak boleh gitu ya. Oke, jadi lebih kayak kerjaan-kerjaan berat itu memang dihindari sama ibu hamil, misalnya angkat galon gitu kan, atau ngapain ya kan. Berarti kan memang itu nggak boleh dilakukan sama ibu hamil, karena memang kan nanti takutnya mempengaruhi si jabang bayi yang di perut kayak gitu kan. Terus ya si janinnya. Terus sebenarnya nggak cuman yang berat-berat aja kan, maksudnya ketika memang Iya. Terus kayak kan, ya tergantung juga kan bumilnya yang harus bed rest atau emang jadi dia kuat betul gitu kan. Kalau Bunda sih alhamdulillah kuat-kuat aja ya. Ya gitu sih, jadi tapi sebenarnya nggak juga sih Bun, maksudnya gini, ketika memang entah itu istri lo itu lebih kuat, yang kan kadang-kadang mungkin orang-orang kan beda-beda ya. Iya. Mungkin ada yang lebih kuat jadi mau ngapain aja nggak dirasa gitu kan, ada yang mungkin harus bed rest dan sebagainya yang tadi gue dibilang. Ya itu memang masing-masing, cuman walaupun memang kuat pun ya harus diperhatikan dong, kayak dia ya bini lu lagi hamil anak lu juga gitu kan. Ya nggak boleh capek, dan maksudnya kayak suami kan nggak hamil kan, maksudnya nggak yang mengandung 9 bulan ya, at least kayak bantuin misalnya nyuci piring nggak masalah kan ya, masak mungkin nggak bisa tapi at least ya udahlah, nggak usah kebanyakan minta, ya udah Bun beli aja Bun nggak apa-apa misalnya. Ya intinya hal-hal yang memudahkan aja sih, nggak maksudnya nggak harus beli, tapi ya intinya itu tuh contoh. Kalau gue sih memang bahannya ya udah, kalau emang nggak bisa masak ya udah beli aja kayak gitu, lebih kesimpelin aja sih, jadi jangan bikin ribet, mungkin takutnya dia capek dan sebagainya. Itu ya udah 3 tuh, berarti 3 doang kan yang harus kita Terus bapaknya juga harus belajar apa? Belajar membaca. belajar apa namanya, jadi suami siaga, terus buat apa pengetahuan lah, nemenin istri melahirkan. Mungkin maksudnya ini kali Bun, kayak apa sih, maksudnya kayak pengetahuan untuk seputar kehamilan juga gitu kali ya. Dari awal sampai persalinan sampai ngurus. Tuh berarti bisa dibilang kayaknya kita, maksudnya gini, mungkin karena memang istri yang hamil, jadi yang concern untuk apa sih namanya, untuk oh ini harus misalnya
olahraga, harus makan ini, harus makan itu gitu kan. Suaminya pun juga memang harus belajar ya, maksudnya belajar apa sih pun, maksudnya kayak mengetahui kali ya simptom Iya, atau betul. tanda-tandanya gini gitu kali ya. Jadi maksudnya belajar bareng lah ya, jadi kayak untuk mempersiapkan kelahiran nanti. Kayak gini berarti maksudnya lu gini kali gitu kan, lu harus ke bidan nih kayaknya gitu kan misalnya. Apalagi kayak contohnya gue baru-baru ini sih memang gue ada salah satu channel di YouTube itu, katanya ketika memang istri lahiran itu ada patternnya atau ada formulanya. Jadi itu katanya berapa tuh, 5-1-1. Jadi setiap 5 menit itu untuk apa, untuk mulesnya atau kontraksinya, terus nanti selama 1 menit itu kontraksinya, jadi durasinya. Terus habis itu nanti diamati selama 1 jam. Kalau memang sudah seperti itu katanya memang dianjurkan untuk ke bidan. Tapi kalau memang masih kayak sekarang kan bini gue juga udah mulai kontraksi, tapi yang sekarang kontraksi habis itu enggak gitu kan, jadi masih belum. Tapi memang itu mungkin lagi preparation sih sebenarnya, kayak gitu. Ya itu sih hal-hal yang mungkin sepele bisa dibilang kayak gitu, tapi itu sangat berarti kali ya untuk, ya kita harus tahu dong ya kan, kayak gitu. Terus kan harus ini juga kan, iya nanti mau lahirannya gimana, temeninnya gimana gitu kan. Jadi prepare untuk melahirkan. Ya contohnya kayak sekarang ya kan, karena lagi apa sih namanya, kita ada wabah corona di mana-mana. Makanya kan kita kayak contohnya, kita mau di mana ya, di puskesmas, di rumah sakit, di bidan gitu kan. Karena memang alhamdulillah kehamilan bini gua normal dan sebelumnya juga normal lahirannya. Ya udah kayak gue support gitu sih. Ya udah terserah bunda mau di mana aja, ya udah nyamannya di mana, daerahnya mau di bidan, terus di bidan A gitu kan. Ya udah yang penting selagi dia nyaman, selagi dia cocok mungkin sama bidannya, karena kan mungkin cocok-cocokan nggak sih Bang kalau gitu. Iya. Ya kan, jadi ya itu, ya udah kita yang penting support aja, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Itu berarti udah ya, nggak ada lagi yang perlu saya lakukan, kayak semuanya udah aku lakuin deh. Nemenin Berarti jalan, suami siaga. olahraga. Itu dia kayak gue nih, kalau weekend Sabtu Minggu tapi olahraganya naik motor. Tapi memang ya itu sih dianjurkan untuk apa sih, ya jalan, olahraga, jimbol misalnya ya, yoga gitu ya. Apalagi di usia kehamilan di atas 7 bulan ya. Itu memang harus apa sih namanya, banyak gerak ya. Kayak gitu. Oke, udah kan, udah semuanya kayaknya. Ya nggak sih? Jadi sebenarnya aku suami siaga dong harusnya. Iya. Karena sebenarnya gini, ini sih memang ceritanya adalah gue belajar dari apa sih, anak pertama kan. Jadi mungkin ketika memang gue jadi suami siaga itu gue belajar dari pengalaman anak pertama. Ketika bini gue lahirin Haifa dulu, maksudnya menghamili lagi. mengandung Haifa selama 9 bulan. Itu ya memang ada sesuatu yang miss, kayak contohnya gue nggak nemenin ke bidan misalnya. Jadi kan itu mungkin karena kerjaan, berarti gue harus izin nih sekarang. Ya udah gue sekarang gue izin, kalau memang nemenin dia ya udah gue izin, ntar gue masuk siang ya, walaupun memang sebentar, tapi kan itu berarti juga untuk perhatian istri gitu kan. Lu bayangin aja kalau bini lu datang ke dokter atau ke bidan, lakinya mana mbak, sebentar mungkin dia takutnya yang istri yang agak sensi atau baper sedih kan. Kalau katanya kalau sedih itu kan bisa mempengaruhi ke janin ya, katanya gitu. Makanya kemarin dong, siapa yang waktu USG di Balaraja, apa tuh yang ditanya dokternya. itu kan karena corona nggak boleh masuk. Karena kemarin ceritanya bini gue apa sih namanya, ada USG pengen 4 dimensi ya. Nah, cuman karena memang gue bawa anak gue yang pertama, which is masih di bawah 2 tahun, nggak boleh masuk. Jadi udah gue nunggu di luar dong. Jadi dia ditanya katanya. Tapi kan sebenarnya menemani kan. Iya. Handphonenya masuk di video ini. Kayak gitu. Ya itu sih guys, yang ada apa lagi Bun yang mau disampaikan? Itu doang. Ini sih menurut versi bunda bini gue ya. Jadi mungkin masing-masing sebenarnya banyak. Intinya apa? Kita harus saling sharing kali ya Bun ya. Iya. Mungkin kayak ketika memang bini lo cerita apapun, ya udah dengerin.
Ya mungkin lu kerja, lu pulang capek dan sebagainya, tapi kan seenggaknya tuh ada komunikasi gimana perkembangan si dede di perut misalnya, atau apa ya, bisa di pillow talk ya, jadi kayak sebelum tidur lu ngobrol apa sambil dipijit-pijit gitu kan. Itu dia. Gitu. Kayak aku kan pijit. Iya, kalau suruh pijit. Kalau nggak suruh nggak gitu. Tapi intinya itu sih, lebih ke komunikasi. Jadi ketika Ya, memang betul. nggak cuma suami doang, istri pun juga harus sampein. Maksudnya komunikasi itu kan penting, dalam arti ketika apa yang lo dirasa lo nggak bilang, ya kita sebagai suami kan juga nggak ngerti kan. Makanya kita harus, intinya ada komunikasi. Mungkin ketika bininya diem, ya suaminya yang mulai. Kalau suaminya diem, bininya yang mulai. Ya saling melengkapi aja lah. Ya nggak sih? Iya. Mm-mm. Ya udah guys, itu yang mau kita sharing. Sorry kalau kelamaan, ini udah 15 menit. Karena aku kalau nonton itu tuh kadang-kadang kalau udah lebih dari 10 menit tuh kayak males gitu loh. Tapi makanya kita mencoba untuk buat sharing video yang mana kurang dari 20 menit. Semoga bermanfaat. Itu tadi yang kita mau sharing. Yang tadi bini gue bilang, temenin periksa, terus juga bantuin di rumah, kerjaan rumah, perhatiin gitu kan, olahraga dan sebagainya. Terus ya intinya adalah semua itu betul, tapi yang paling penting adalah komunikasi. Apapun yang kalian alami, misalnya bundanya atau ayahnya yang intinya ada sesuatu, ya udah dibicarain aja biar ada win-win solution. Asik. Kok win-win solution sih? Ya, intinya gitulah ya, intinya saling perhatiin. Oke, itu aja yang kita sampaikan. Apa ya bunda yang mau sampaikan? Nggak ada ya. Ini yang tadi gue bilang guys, bini gue udah 39 minggu doanya ya. Semoga lancar lahirannya kayak anak sebelumnya, cepet, normal, sehat walafiat emaknya sama bayinya yang dikandung, sama bapaknya juga, sama keluarganya juga, dan keluarga teman-teman semuanya pastinya. Teman-teman semua juga yang lagi program hamil, kita doain juga ya bun ya. Semoga cepat dapet apa hasilnya, ikhtiarnya cepat dijabah. Terus yang mungkin lagi baru hamil, jaga kesehatan. Terus yang belum hamil karena belum nikah, cari jodoh, semoga cepat ketemu jodohnya gitu. Ya udah, kalau gitu thank you so much, jangan lupa subscribe. Next kita akan bikin video lagi sharing mengenai apapun yang semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tapi kalau nggak bermanfaat, mohon maaf. Tapi kayaknya sih bermanfaat ya bun ya. Insya Allah. Ya udah kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.